Alasan kenapa Brock Lesnar kembali lagi ke WWE. Gimana nasib Gunther di WrestleMania? Jake Fatu dan Drew McIntyre akan tanding di Hell in a Cell. Dan review recap episode NXT tanggal 25 Maret 2026. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Alasan kenapa Brock Lesnar kembali lagi ke WWE. Setelah Brock Lesnar balik lagi ke WWE secara kontroversial di SummerSlam bulan Agustus tahun lalu, sekarang Lesnar udah mulai aktif lagi. Termasuk jadwal tandingnya lawan bintang muda Oba Wemi di WrestleMania 42. Tapi di umurnya yang sudah 49 tahun, kayaknya masa aktif Lesnar nggak bakal lama lagi, paling cuma sisa 1-2 tahun. Dan sepertinya Lesnar sendiri sadar banget soal itu. Di awal minggu ini, Lesnar diwawancara sama podcast hoki Spittin' Chiclets dan cerita soal perjalanan karirnya. Dia ngerasa beda banget sekarang jadi veteran di ruang ganti dibanding dulu. Lesnar juga ngeluarin pernyataan menarik soal kenapa dia milih balik ke WWE setelah sempat hilang selama 2 tahun. Dia bilang kalau dia balik demi keluarga. Dia juga ngasih kode kalau fans jangan berharap dia bakal ada terus di WWE buat waktu yang lama. Aku balik kerja biar bisa kasih makan anak-anakku, kata Lesnar. Kalian harus lihat tagihan belanjaku. Jadi ya, enggak. Aku udah pernah ninggalin perusahaan ini bertahun-tahun lalu dan aku bersyukur bisa balik lagi buat waktu yang singkat di sini. Aku benar-benar bersyukur atas semua kesempatan yang aku dapat dalam hidupku. Lesnar nggak jelasin secara pasti apakah maksudnya dia bakal pensiun total setelah kontrak ini selesai atau dia cuma vakum lagi dan mungkin balik lagi kapan-kapan. Ketidakpastian status Lesnar ini pastinya bikin orang makin penasaran sama pertandingannya lawan Oba Wemi di WrestleMania nanti. Apalagi mantan bintang WWE kayak Matt Hardy dan Rikishi udah bilang kalau di pertandingan itu mendingan Oba aja yang menang. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar akan pensiun tahun ini? Komen di bawah. Gimana nasib Gunther di WrestleMania? The Ring General yang sekarang dijuluki karir killer alias Gunther sudah lama nggak kelihatan di TV sejak dia menghajar dan ngelepas topeng Dragon Lee di Raw tanggal 3 Maret lalu. Mantan World Heavyweight Champion ini sekarang lagi nggak punya program apa-apa menjelang WrestleMania 42. Kabarnya sih harusnya dia tanding lawan Rey Mysterio, tapi rencana itu batal karena si Hall of Famer itu cedera. Tapi tenang, masih ada harapan buat Gunther di WrestleMania nanti. Ada sumber dari internal WWE bilang Gunther tetap bakal punya peran besar di WrestleMania meskipun dia udah absen beberapa minggu di Raw. Salah satu sumber bilang kalau sampai Gunther absen di Mania itu nggak bakal nguntungin siapapun. Sampai video ini dibuat, nama Gunther belum diumumin bakal muncul di Raw minggu depan yang bakal live dari Madison Square Garden, New York City. Tapi ya, namanya juga WWE, bisa aja Ring General ini kasih kejutan. Gunther sendiri mulai musuhan sama Dragon Lee setelah dia mempensiunkan partner tag team Lee, AJ Styles di Royal Rumble kemarin. Banyak fans yang mikir kalau bakal ada lagi pertandingan pertaruhan karir buat Gunther lawan Rey Mysterio di panggung termegah nanti. Soalnya selain Styles, dia juga udah bikin John Cena sama Goldberg pensiun. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat Gunther di WrestleMania? Komen di bawah. Jake Fatu dan Drew McIntyre akan tanding di Hell in a Cell. WrestleMania 42 tinggal beberapa minggu lagi nih, dan pastinya line up pertandingannya makin lama makin padat. Dari kubu SmackDown ada satu match yang paling ditunggu-tunggu dan kabarnya bakal dapat aturan main alias stipulasi yang gila banget. Tensi yang lagi panas-panasnya antara Jake Fatu sama Drew McIntyre diprediksi bakal meledak di panggung besar nanti. Kabar yang beredar mereka bakal tanding di dalam Hell in a Cell. Perseteruan Jacob sama Drew ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Apalagi Jacob sempat ngebuat Drew kehilangan gelar WWE-nya ke Cody Rhodes. Minggu lalu, Jacob sama Drew malah baku hantam di sepanjang acara SmackDown sampai akhirnya mereka berdua jatuh dari ketinggian dan mendarat keras banget. Habis kejadian itu, General Manager SmackDown Nick Aldis bakal kasih kabar terbaru soal kondisi si The Scottish Psychopath dan The Someone Werewolf ini. Ide pakai Hell in a Cell ini sebelumnya sempat diajuin buat pertandingan lain di acara premium lain, tapi akhirnya kayaknya bakal dipakai buat WrestleMania. Menurut kalian, apakah pertandingan Hell in a Cell itu cocok untuk Jake Fatu versus Drew McIntyre? Komen di bawah.
Review dan recap episode NXT tanggal 25 Maret 2026. NXT minggu ini dibuka sama Robert Stone, GM NXT yang lagi ngobrol bareng Silo Hill. Si Silo ini pengen banget masuk duluan di Gauntlet match. Terus, Tatum Paxley juga nyamperin Stone, nanyain si Black Monroe ada di mana, soalnya gelar NXT Women's North American miliknya dimaling sama Black. Josh Briggs juga sempat mau ngomong ke Stone, tapi tiba-tiba ada wasitnya manggil Stone karena ada kejadian darurat. Masuk ke pertandingan pertama di NXT minggu ini, ada tim Fatal Influence, Fallon Henley dan Lainey Ray lawan Brand Sinclair dan Kendall Gray. Awalnya sih kedua tim gantian megang kendali. Sinclair sama Gray sempat dapat momentum, tapi langsung diputus sama Fallon dan Henley yang nahan tempo permainan. Terus Gray masuk lagi dan ngamuk pakai deretan suplex sama top rope DDT. Pertandingannya makin kacau pas kedua tim saling balas serangan dan gagalin pin. Di akhir laga, Sinclair berhasil nahan Fallon, sementara Gray nguci Lainey pakai armbar untuk memenangkan pertandingan. Habis menang, Kendall Gray bilang dia pengen banget jadi juara NXT Women's Championship di Stand and Deliver, tapi omongannya dipotong sama Lola Vice yang ngeklaim kalau dia yang bakal ngalahin Jessie Jane dan jadi juara. Akhirnya, Robert Stone muncul dan mutusin, minggu depan Lola Vice bakal lawan Kendall Gray. Pemenangnya bakal dapat tiket lawan Jessie Jane di Stand and Deliver. Terus, ada Sol Ruka yang curhat di ring soal masalahnya sama Zarya. Sol cerita gimana dulu mereka tim bareng tapi akhirnya pecah karena masalah kepercayaan. Kata Sol, Zarya lebih milih sukses sendirian daripada bareng tim. Makanya Sol nantangin Zarya buat buktiin diri di Stand and Deliver. Zarya pun muncul dan ngebantah semuanya. Dia bilang dia udah capek cuma jadi bayang-bayangnya Sol. Zarya setuju tanding di Stand and Deliver dan nutup omongannya dengan pedas banget. Bilang kalau Sol Ruka itu bukan musuh di ceritanya, Sol itu cuma kesalahannya. Lanjut ke pertandingan antara Kelani Jordan lawan Thea Hale. Dari awal Kelani udah dominan banget, dia pintar nge-counter kuncian-kuncian Thea. Kelani terus neken sampai akhirnya bisa kasih split leg moonsault untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding Kelani malah nyerang Thea lagi dan ngunci pakai armbar sampai Jada Parker datang nyelamatin. Jada langsung kasih suplex ke Kelani sampai dia kabur dari ring. Ada video singkat soal Jasper Troy yang lagi emosi banget bahas kelakuan Keone Carver minggu lalu. Dia sumpah bakal balas dendam. Di belakang panggung, Silo Hill ngasih tahu Tatum Paxley di mana lokasi Black Monroe sebelum dia cabut buat tanding. Nah, sekarang waktunya Gauntlet Eliminator buat nentuin penantang nomor 1 NXT North American Championship. Isinya ada Silo Hill sama Jackson Drake sebagai pembuka. Jackson sama dominan, tapi Silo balas pakai serangan-serangan power. Peserta ketiga, Dion Lennox, masuk dan sempat bikin rusuh pakai serangan keras. Peserta keempat, Charlie Dempsey, masuk dan langsung pamer teknik gulat ke semua orang. Peserta terakhir dikenalin sama Candice LeRae, dan ternyata itu adalah Johnny Gargano. Gargano masuk pelan-pelan tapi langsung dikeroyok. Di luar ring ada drama. Tim OTM nyerang Dion Lennox sampai akhirnya Lennox tereliminasi. Pertandingan makin seru dengan jual beli serangan kelas berat. Jackson Drake tereliminasi gara-gara pop-up neckbreaker dari Silo. Charlie Dempsey juga tereliminasi setelah dipin sama Silo. Nah, pas Silo lagi di luar ring, dia malah dikeroyok sama peserta lain terus dilempar balik ke ring. Candice LeRae terus dorong Gargano ke atas badan Silo yang udah lemes buat pin untuk memenangkan pertandingan. Johnny Gargano resmi jadi pemenang. Dia berdiri di ring bareng Miles Bourne, pemegang sabuk NXT North American. Balik ke backstage, Robert Stone nemuin juara tag team Brad Baylor dan Ricky Smokes buat bahas soal penantang baru. Josh Briggs nyoba ngajak ngobrol Stone tapi malah diusir. Terus ada laporan dari official soal kekhawatiran di match Jasper Troy melawan Keanu Carver. Briggs akhirnya nawarin diri jadi wasit spesial dan Stone pun setuju. Gak lama, OTM ngumumin pertandingan 6-man tag team buat minggu depan dan ngenalin Mike Santana sebagai partner mereka lewat pesan video. Lanjut lagi, Los Americanos, Rayo dan Bravo lawan Shawn Spears dan Nico Fence dari The Cooling. Los Americanos main cepet di awal tapi The Cooling berhasil balik neken pas jeda iklan. Matchnya penuh drama balas-balasan serangan. Di detik-detik terakhir, Rayo curang pakai benda rahasia di topengnya buat nyundul Spears, terus disambar sama Bravo pakai headbutt untuk memenangkan pertandingan. Keanu Carver sempat protes ke Robert Stone soal urusan wasit buat pertandingannya, tapi Josh Briggs tegas bilang dia tetap bakal jadi wasitnya.
Terus ada cuplikan Tatum Paxley nyampe di sebuah hotel. Dia nemuin Black Monroe yang lagi santai bawa sabuk NXT Women's North American. Tatum bilang dia bakal ambil balik sabuk itu minggu depan. Waktunya main event. Tony D'Angelo lawan Ricky Sainz yang ditemenin Ethan Page di pinggir ring. Tony pakai keunggulan fisiknya di awal, tapi Sainz fokus nyerang lengan Tony buat dapat kendali. Sainz terus nyiksa lengan Tony sampai jeda iklan. Tony sempat bangkit pakai deretan suplex, tapi Ethan Page malah ikut campur. Pas Tony mau lanjut serang, Ethan mukul dia dari belakang. Alhasil, pertandingannya selesai lewat diskualifikasi. Habis tanding, Ethan sama Sainz ngeroyok Tony sampai akhirnya Joe Hendry datang nyelamatin. Hendry beresin ring terus kasih standing ovation ke Tony D'Angelo. Di akhir segmen, Ethan sama Sainz megang sabuk NXT Championship, sementara Hendry berdiri di tengah ring dikelilingi semua penantangnya. Terakhir, Robert Stone ngumumin kalau Joe Hendry bakal mertahanin gelarnya lawan Ethan Page, Ricky Sainz, dan Tony D'Angelo di Stand and Deliver. Minggu depan bakal ada sesi tanda tangan kontrak buat pertandingan itu. Oke, jadi NXT minggu ini tuh solid banget buat bangun tensi menuju Stand and Deliver yang tinggal 1 minggu lagi. Emang sih banyak banget ngobrolnya dibandingkan gulatnya, tapi in-ring actionnya tetap lumayan. Aku pribadi sih agak kurang srek sama beberapa match yang udah dijadwalin, tapi seenggaknya ceritanya jalan terus. Minggu depan kayaknya bakal seru banget nih acaranya. Semoga aja NXT bisa konsisten kasih suguhan yang mantap biar makin panas menuju acara puncaknya di Stand and Deliver awal bulan depan. Tapi menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were